Banyak gosip katanya Partai Prima ini hanya dipergunakan untuk tujuan menunda pemilu. Karena sebelumnya katanya sudah banyak isu-isu agar pemilu ditunda seperti kita lihat dalam grafis berikut ini. Ah, ini dia nih. Pak Ketua BKPM, dari sisi pengusaha mereka butuh kepastian stabilitas politik. Jika pemilu ditunda sesuai dengan mekanisme undang-undang akan baik untuk investasi. Wah, kata suhu kita. Mengklaim memiliki big data yang menunjukkan 110 juta warganet mendukung tunda pemilu. Lagi-lagi bos partai politik PKP setuju pemilu ditunda karena momentum perbaikan ekonomi pasca pandemi COVID-19 tidak boleh terganggu oleh pesta politik. Menko Equine, mantan klien Hotman Paris, setuju usulan penundaan pemilu karena disuarakan masyarakat. Sehingga tidak boleh terlebih tantangan Indonesia ke depan makin berat. Wah, bosnya Partai PAN. Setuju pemilu ditunda karena alasan tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Sejumlah kepala desa mendukung Jokowi menjadi presiden 3 periode dan menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Habis? 6 masyarakat mengajukan uji materi terkait proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi. Pemilu proporsional terbuka dan tertutup. PN Jakarta Pusat menghukum KPU. Inilah klimaksnya untuk menunda pemilu. Pak Ali Muhtar setelah melihat semua ini historis ini, kayaknya mengerucut ke beliau. Ya. Jadi apakah siapa di belakang ini? Belakang beliau ini? Yang jawab saya atau dia dulu, dia dulu. Kalau yang tadi Bang Hotman mengembalikan semua cerita-cerita lama itu kan itu adalah para pembantu, para Menko yang ada kewenangan sepenuhnya pada Presiden. Begitu Presiden menyebutkan cukup, jangan lagi ada komentari, kami semua tidak lagi mengomentari dan selesai. Itu sudah sejarah. Sudah selesai. Ya. Makanya saya bilang tadi kita sudah memasuki Ramadan yang baru lagi ini. Puasa yang baru yang tadi sudah lewat. Ya. Kalau sekarang ini terkait dengan masalah Partai Prima kemudian menggugat di pengadilan negeri Jakarta Pusat, maka saya ingin mengatakan bahwa pemerintah dalam posisi tidak mengalami perubahan sedikit pun dan kita tetap menyampaikan dan menyuarakan kepada seluruh masyarakat tentang tahapan-tahapan pemilu yang dilakukan oleh KPU dan sampai pada pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari maupun dengan anggaran, pelaksana dan seterusnya. Terima kasih. Partai Prima, bosnya Partai Prima, siapa di belakang Bapak? Kok bisa sampai gol begitu? Siapa yang biayain? Kami tidak pernah ada urusan dan ada kepentingan dengan penundaan pemilu. Ingat itu. Kami nggak ada kepentingan tentang itu. Di track saja bahwa partai kami tidak pernah berkampanye itu. Justru kita berbicara bahwa penundaan pemilu inkonstitusional. Kami ini berjuang untuk ikut pemilu 2024, Bang. Hanya itu aja? Itu saja. Terlepas kemudian di belakang ini ribut. Gitu loh. Ya kan ada agenda besar. Itu di luar kuasa kami. Gitu loh. Tujuan kami cuma mau ikut pemilu saja. Didekatin suaranya. Gitu. Mau ikut pemilu saja. Itu saja gitu loh. Karena apa? Proses yang kita lakukan untuk menuntut keadilan di lembaga-lembaga yang mengurusi sengketa proses udah mentok. Awalnya dari mana? Dari pengumuman KPU tanggal 14 Desember. Menurut PKPU 136 PKPU nomor 4 tahun 2002, semua partai politik baik yang lolos atau tidak lolos itu harus ada surat keputusannya. Supaya apa? Semuanya punya legal standing. Kami punya legal standing. Ini tidak ada. Jadi Anda membantah ada motif politik atau kekuatan itu politik di belakang? Saya. Tidak ada ya? Kami hanya menuntut hak kami dibolehkan. Terima kasih. Sekarang kita mau tanya kepada Bapak Charles Simabura, pakar hukum tata negara. Pak Charles, gimana pandangan Bapak yang melalui Zoom ya? Pandangan Bapak atas putusan ini dan
kira-kira perlu banding nggak KPU dan kira-kira nasibnya bagaimana putusan ini? Ya, pertama hakim juga harus tunduk kepada konstitusi. Ya. Jadi ketika dia memutus itu dia juga harus tunduk pada kewenangan yang sudah diberikan oleh konstitusi, di mana pada peradilan itu ada 4, kalau di bawah Mahkamah Agung ada peradilan agama, peradilan militer, peradilan umum, dan tata usaha negara. Dan Mahkamah Agung sudah mengatur sedemikian rupa, undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa, siapa yang berwenang untuk memutus perkara. Dan saya pikir sudah selesai diperdebatkan. Nah lalu kemudian kenapa tiba-tiba muncul ini? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, bahwa kemudian di ranah kekuasaan yudikatif kita juga harus kita telis lebih jauh, gitu ya. Apakah ini menjadi sebuah bagian dari skenario politik yang mungkin sedang dimainkan? Tadi Bang Abalin sudah membantah, oke lah kita bantah. Tapi ingat, yang berkepentingan untuk penundaan pemilu itu bukan saja pemerintah yang berkuasa hari ini misalnya, atau kemudian juga kelompok-kelompok yang berkuasa hari ini. Tentu ada kelompok-kelompok di sekitar itu. Apakah yang kemudian kita kenal dengan sebutan oligarki, karena mereka sudah sangat nyaman dengan stabilitas yang tadi disuarakan oleh salah satu menteri Pak Jokowi. Makanya kemudian pintu masuknya cukup banyak, orang berkepentingan cukup banyak untuk adanya penundaan pemilu ini dengan berbagai dalil. Jadi sehingga kemudian ini kayak kita itu lagi main perang-perangan ya, tanpa kita tahu siapa musuh, siapa lawan gitu. Lalu tiba-tiba ada yang mencoba munculkan satu, dan ini kayak test the water saja kalau bagi saya. Dan saya menduga ini belum klimak, Bang Hotman. Ini belum klimak ya. Karena menjelang 2024 itu masih ada sekitar 12 bulan lagi. Di last minute itu masih ada kemungkinan-kemungkinan. Dan ini merupakan prakondisi yang kemudian juga harus kita kritisi. Jadi menurut Bapak ada kekuatan politik di belakang putusan ini? Tidak hanya kekuatan politik, bisa juga ada kekuatan ekonomi yang kemudian bermain di sini. Ya, karena apa? Karena tadi ada dalil yang kemudian mengatakan, disampaikan oleh para menteri, bahwa pengusaha butuh kepastian, investasi butuh ketenangan politik, begitu. Dan pemilu dianggap sebagai sesuatu kegaduhan. Ini yang saya pikir sesat pikir secara konstitusional begitu. Tapi justru pemilu itu, Bapak sebagai ahli hukum tata negara, apakah pengadilan negeri berwenang menunda pemilu? Dan apa kira-kira hasilnya di tingkat banding? Ya harus, KPU harus banding, dan saya pikir juga semua pihak harus mendukung apa yang dilakukan oleh KPU. Apakah dengan masuk sebagai pihak sahabat peradilan yang kemudian juga selama ini dipraktikkan oleh para teman-teman aktivis pejuang demokrasi dan HAM. Dengan demikian saya pikir upaya KPU untuk melakukan banding juga harus kita kawal bersama, dan lagi-lagi kita juga harus ingatkan KPU dalam memori bandingnya juga jangan kayak kemarin begitu ya, dalam konteks misalnya eksepsi terhadap kewenangan absolut itu juga nggak clear gitu, hanya mengatakan bahwa permohonan ini kabur dan segala macam. Tapi dalil secara hukumnya menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang berdasarkan undang-undang dan berdasarkan Perma 2 2019 itu tidak dimukakan dan tidak muncul dalam persidangan. Menurut Bapak, hakim pun harus menurut Bapak salahnya KPU karena tidak menyewa pengacara Hotman Paris, bukan? Bisa jadi, Bang, bisa jadi. Jadi menurut Bapak sebagai ahli hukum tata negara, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu secara kewenangan absolut tidak berwenang. Tidak berwenang, tidak berwenang. Karena apa? Di dalam Perma 2 2019 sudah dikatakan, meskipun ya kita baca di dalam putusan itu ada perbuatan melawan hukum, tapi dia berhenti di situ saja. Kalau tergugatnya KPU dalam konteks hari ini adalah lembaga negara, mestinya kan ada kalimat satu kata lagi yang kemudian dia tambahkan, perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Tapi dia berhenti di situ. Oke. Menjadi kewenangan pengadilan negeri. Kita lihat dulu hasil polling. Kita lihat dulu hasil polling apakah masyarakat melihat ada enggak unsur politik di sini. Oke. Ini hasil polling ya. Apakah ada muatan politis? Apa ini? 53% mengatakan ada muatan politis. Ini berapa ini? 38. Huh? 30% mengatakan 36 mengatakan bisa jadi. Lain-lain 11%. Gue jadi buta apa sih gue nih? Mayoritas mengatakan ada muatan politis. Ya, mayoritas mengatakan ada. Ya. Oke, sekarang kita lihat komentar masyarakat. Oke, dari Axcloli, menunda-nunda suatu hal itu akar dari sebuah masalah besar. Hehehe. Bisa menyebabkan masalah sistem demokrasi.
Budiman, kepercayaan masyarakat akan semakin menurun. Saya sangat tidak setuju, kata Teda Januar. Jakia adain pemilu sendiri, wakaka. Rizky akan menimbulkan kegaduhan dan semakin banyak perpecahan. Kenapa mesti ditunda jika tidak ada gunanya? Ibu Titi? Ya. Jadi, Ibu yakin tidak ada muatan politis? Saya tidak mengatakan tidak ada muatan politis ya, karena tadi kan saya sudah sampaikan Ya. sebagai sebuah upaya mencari keadilan itu dimungkinkan karena kita bisa berdebat soal ada ruang kosong yang memang belum diakomodir. Ya. Tetapi tadi juga sudah disampaikan proses hukum ini kan tadi berjalan dua arah ya, Ya. satu berproses di PT UN, putusan 468, satu lagi di Pengadilan Negeri. Ya. Tapi petitumnya ini bertolak belakang langit bumi. Ya. Satu minta jadi peserta pemilu dan itu sangat dipahami Ya. karena itulah tuntutan partai didirikan untuk jadi peserta pemilu. Tapi yang satu lagi ini uniknya adalah persoalan perdata, tapi yang diminta itu berdampak bukan hanya kepada subjek perdata yang memiliki persoalan, tetapi juga berdampak pada hak publik lain. Satu, hak publik dari partai politik untuk menjadi peserta pemilu dan pemilu yang tepat waktu. Dan yang kedua adalah hak konstitusional warga negara untuk memilih secara tepat waktu. Jadi menurut analisamu apa? Kenapa sepintar itu Partai Prima ini? Kalau Partai Prima pintar memang pintar. Ya. Jadi karena kita tidak, misalnya begini ya, upaya hukum itu dilakukan sangat panjang. Ini adalah salah satu saja. Karena misalnya meskipun di petun belakangan ya 26 Desember, di Pengadilan Negeri 8 Desember itu registrasinya, di petun ini putusannya lebih dulu 19 Desember. Di PN itu baru tanggal 2 Maret. Nah, saya kira yang menjadi persoalan adalah justru harus ditanya, mengapa Prima mengajukan dua petitum yang bertolak belakang satu sama lain? Menurut Ibu apa? Nah, itu yang saya juga menjadi bertanya-tanya, kalau tidak mau menunda pemilu, tetapi implikasi dari teknis kepemiluan, ya penundaan. Karena kalau saya sih tidak mau ya, kalau Oktober 2024 itu tidak ada presiden dan juga parlemen terpilih, produk dari 2024. Kita tanya nanti kenapa Partai Prima ini pakai dua jurus silat yang berbeda ya.